Zidia Hairunisa, NPM 87. Sini aku ingin menjelaskan mengenai obligasi. Sebelumnya aku ingin menjelaskan tentang pasar modal terlebih dahulu. Apa itu pasar modal? Pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Tempat di mana terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan bursa efek. Mekanisme perdagangan yang terjadi di pasar modal ada 2, yaitu yang pertama pasar perdana. Terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Sebelum menawarkan saham di pasar perdana, perusahaan emiten sebelumnya akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail atau disebut juga dengan prospektus. Prospektus berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada calon investor. Sehingga dengan adanya informasi tersebut, maka investor akan bisa mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang dan selanjutnya tertarik untuk membeli sekuritas yang diterbitkan emiten. Yang kedua, ada pasar sekunder. Tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana. Dengan adanya pasar sekunder, investor dapat melakukan perdagangan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, pasar sekunder memberikan likuiditas kepada investor, bukan kepada perusahaan seperti pasar perdana. Di Indonesia, sekuritas yang diperdagangkan di pasar sekunder adalah saham biasa, saham preferen, obligasi, obligasi konversi, waran, bukti right, dan reksadana. Perdagangan di pasar ini dapat dilakukan di 2 jenis pasar, yaitu pasar lelang dan pasar negosiasi. Pasar lelang adalah pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan atau penawaran pada sebuah lokasi fisik. Investor tidak dapat secara langsung melakukan transaksi, tetapi dilakukan melalui perantaraan broker. Sedangkan pasar negosiasi tidak membutuhkan tempat fisik dan organisasi formal dengan syarat keanggotaan tertentu dan jenis sekuritas tertentu pula. Penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dapat berhubungan secara langsung satu dengan yang lain melalui suatu jaringan komunikasi, sehingga harga yang terjadi merupakan hasil negosiasi antara penjual dan pembeli secara langsung. Sekuritas di pasar obligasi. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar obligasi Indonesia yaitu obligasi perusahaan, obligasi negara, dan obligasi konversi. Setelah diterbitkan, obligasi dapat diperdagangkan oleh investor di Bursa Efek Indonesia seperti sekuritas lainnya.
obligasi. Obligasi dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda bukti hutang. Obligasi merupakan sertifikat atau surat berharga yang berisi kontrak antara investor sebagai pemberi dana dengan penerbitnya sebagai peminjam dana. Sebutan obligasi semakin dikenal dengan istilah sekuritas pendapatan tetap. Obligasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, obligasi negara atau government bond adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan obligasi perusahaan atau obligasi korporasi adalah obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara atau BUMN. Obligasi ini ditawarkan dalam bentuk mata uang rupiah dan nilai dolar Amerika. Obligasi memiliki 3 karakteristik, yaitu nilai nominal atau nilai par, menunjukkan besarnya nilai rupiah obligasi yang diterbitkan. Kupon merupakan bunga yang dibayar secara reguler oleh penerbit obligasi kepada pemegangnya, dan jatuh tempo merupakan tanggal ketika pemegang akan menerima uang pokok pinjaman yang jumlahnya sebesar nilai nominalnya. Selanjutnya ada obligasi konversi. Berbeda dengan obligasi biasa karena dapat ditukar dengan saham biasa. Obligasi konversi mencantumkan persyaratan untuk melakukan konversi. Namun, hingga saat ini perdagangan obligasi konversi tidak banyak terjadi di Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang aku akan membahas mengenai obligasi. Yang pertama, definisi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Manfaat obligasi yaitu yang pertama, bunga. Bunga dibayar secara reguler sampai jatuh tempo dan ditetapkan dalam persentase dari nilai nominal. Yang kedua, capital gain. Sebelum jatuh tempo, biasanya obligasi diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga investor mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Ketiga, hak klaim pertama. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, pemegang obligasi sebagai kreditur memiliki hak klaim pertama atas aktiva perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, jika memiliki obligasi konversi, investor dapat mengkonversikan obligasi menjadi saham pada harga yang telah ditetapkan dan kemudian berhak untuk memperoleh manfaat atas saham. Risikonya, risiko investasi pada obligasi yang pertama adalah gagal bayar atau default. Kegagalan dari emiten untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan atas kegagalan emiten untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak obligasi. Yang kedua, capital loss.
obligasi yang dijual sebelum jatuh tempo dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya. Dan yang terakhir ada callability. Sebelum jatuh tempo, emiten mempunyai hak untuk membeli kembali obligasi yang telah diterbitkan. Syarat sebuah perusahaan berhak mengeluarkan obligasi, yaitu yang pertama, mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Bapepam LK. Di antaranya melakukan pada Bapepam LK bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menerbitkan obligasi dan Bapepam LK secara efektif menyatakan layak. Yang kedua, perusahaan yang bersangkutan telah dinyatakan memiliki nama dan reputasi yang baik. Yang ketiga, laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar. Dan yang terakhir, 2 atau 3 tahun terakhir, perusahaan selalu mendapat keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Pasar obligasi dan pihak yang berhak menerbitkan. Pasar obligasi terdiri atas 3 jenis, meliputi obligasi pemerintah, obligasi Bank Indonesia, dan yang terakhir obligasi swasta. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikan dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu perusahaan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintahan asing, dan perusahaan asing. Obligasi dan pemerintah daerah. Dalam keputusan penerbitan obligasi daerah ini, pemerintah telah menunjukkan Menteri Keuangan untuk memutuskan layak atau tidak layaknya suatu daerah untuk menerbitkan obligasi tersebut. Karena jangan sampai itu menjadi beban bagi daerah yang bersangkutan pada kemudian hari. Alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi, yaitu yang pertama, menetapkan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham. Karena menerbitkan saham hitungannya per lot. Dan yang ketiga, dapat mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham. Biasanya dikenal dengan obligasi konversi. Bapepam LK akan mengawasi dengan ketat bagi setiap perusahaan yang menerbitkan obligasi. Alasan membeli obligasi adalah jauh dari risiko, karena tingkat suku bunganya tetap, diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo, dan selanjutnya memperoleh pendapatan untuk diinvestasikan kembali, dapat menjaminkan obligasinya sebagai jaminan utang hingga utang tersebut dilunaskan, akan memberi pengaruh kepada penilaian publik bahwa perusahaan akan naik.
Jenis obligasi berdasarkan penerbitan, yaitu yang pertama ada treasury bond, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Risikonya kecil karena ditanggung langsung oleh negara. Yang kedua, ada corporate bond, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Risiko ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Yang ketiga, ada municipal bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian. Biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Dan yang terakhir ada foreign bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh negara asing. Risikonya adalah risiko dalam bentuk mata uang asing. Jenis dan karakteristik obligasi. Yang pertama, obligasi dengan jaminan atau mortgage bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan aset real. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan atau debentures atau unsecured bond adalah obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Yang ketiga, obligasi konversi merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada hari yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Yang keempat, obligasi yang disertai waran. Dengan adanya waran, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang kelima, obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Yang keenam, obligasi dengan tingkat bunga mengambang atau floating rate bond adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar berlaku. Yang ketujuh, putable bond adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima perluasan obligasi sesuai dengan nilai pasar sebelum waktu jatuh tempo. Dan yang terakhir atau kedelapan adalah junk bond, adalah obligasi yang memberikan tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi, tetapi juga mengandung resiko yang sangat tinggi pula. Suku bunga dan jangka waktu. Ada dua bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi jangka panjang. Sekian pembahasan mengenai obligasi. Terima kasih. Dadah.